Nah, setiap hari Minggu kita panggil adik-adik ini untuk datang ke tempat latihan kita. Ya, di Sambung di Armet 3. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Pagi jam 9. Jam 9. Ya, nanti kalau gratis ya. Oh, gratis. Sediakan semua pokoknya. Sediakan semua. Aman. Iya, ini unitnya ada, perlengkapan lengkap, BB juga ada, ya tinggal datang aja ya. Siap. Tapi kontak dulu. Untuk unit airsoft itu kan memang yang sering dipakai kejahatan itu adalah pistol, model pistol. Ya. Dan itu bukan airsoft gun. Bukan ya? Tetapi itu air gun. Air gun. Jadi pembedaan untuk airsoft dan air gun itu adalah berarti besok tanggal berapa tadi? November? 11, 12, 13. 11, 12, 13. Berarti dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Betul. Ya. Untuk Jumatnya cuma technical meeting sih. Kalau pelaksanaan pertandingannya ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya di program Bisa Bincang Santai Kedut TV Official Suara Merdeka. Dan teman-teman pasti bertanya, saya kok pakai alat perang ya? ini agak ribet juga, tapi ini tema kita Bincang Santai kali ini bertemakan komunitas yang berbasis airsoft gun gitu ya. Jadi senjata ini. Ya, terus alat-alat segala macam yang saya pakai ini. Nah, kita ingin tahu nih airsoft gun itu seperti apa, dan saya sudah bersama dengan Mas Miming, ya, ketua komunitas airsoft gun namanya Anarkis 99. Betul ya? Mas betul Miming, sekali. Ya? Nah, ini selamat datang di podcast kita. Terima kasih. Di Bincang Santai namanya Mas Miming. Bisa ya, Bincang Santai di kantor Suara Merdeka Magelang. Dan saya sudah memakai alatnya Mas Maming ini. Ini baru pertama kali saya pakai ini, udah seperti mau kemana aja gitu ya, seperti berperang tenanan ini dengan senjata ini. Nah, kita ingin tahu banyak Mas Maming tentang airsoft gun yang saya kenakan segala macam ini. Bisa memperkenalkan diri dulu boleh? Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Miming. Saya kebetulan ketua di tim Anarkis 99 yang berada di Kota Magelang. Kebetulan kami ini berhome base di Yon Armet 3 Magelang. Iya, di Sambung. Iya, seperti itu. Ya. Dari tahun berapa Saming Anarkis 99 ini? Anarkis 99 ini sekitar 2008. Lama juga ya? Sudah lama. Oke, sampai sekarang 2022 ya? Iya. Kalau airsoft gun-nya sendiri sebelumnya sudah ada atau belum? Airsoft gun sudah ada. Jadi olahraga airsoft ini memang sudah ada, mungkin kurang lebih sekitar 98 itu sudah ada. Dari 98, 99 sepertinya sudah ada. Tapi memang mainan ini masih dijual kayak di toko Gardena gitu-gitu, itu masih ada. Terus di 2010 naik gitu, itu memang sekarang display yang untuk kayak soalnya itu memang sedikit gitu loh. Jadi memang ada belinya online atau mungkin harus PO ke luar negeri seperti itu. Dulu sejarahnya seperti apa sih airsoft gun itu? Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya. Adanya airsoft gun mungkin dari luar negeri barangkali, dan kemudian masuk ke Indonesia kapan gitu? Iya. Kalau untuk airsoft itu memang saya kurang tahu persisnya ya. Cuman kalau tahunya, dia waktu itu ada di Jepang. Ada di Jepang. Iya, di Jepang itu olahraga airsoft ini legal sih. Jadi legal dia. Jadi memang banyak toko-toko di sana juga yang istilahnya menjual perangkat airsoft yang di Indonesia sendiri sebenarnya impor dari sana. Gitu. Ada toko-toko online-nya seperti itu. Jadi ada importer juga yang mengakomodir pembelian spare part maupun unit seperti itu. Jadi itu sampai sekarang sih. Iya, seperti itu. Sudah cukup lama ya. Cukup lama. Dan ini permainan ya. Ini permainan. Ya. Jangan salah teman-teman, ini memang seperti asli ya. Senjatanya 1:1. 1:1. Dengan resminya ya. Yang aslinya. Yang aslinya ya. Iya. Dan ini mainan teman-teman ya. Jangan salah ya. Namanya airsoft gun ya. Airsoft gun. Dinamakan airsoft gun itu kenapa maksudnya? Mungkin karena apa ya, air itu kan dari udara, soft itu kan ringan ya. Jadi memang istilahnya saya kurang tahu juga sih kalau kan namanya airsoft gun. Cuman karena mungkin
kita nyebutnya kan bukan senjata kalau ini teman-teman. Jadi sedikit mengkoreksi, unit ini kita mainan ini kita namakan unit. Unit. Iya, jadi untuk para penghobi itu memang kita itu ada apa ya istilahnya kode etik yang memakai nama ini itu bukan senjata, tapi unit. Terus apa namanya untuk peluru itu kita nggak sebutnya sebagai peluru, tetapi BB atau ball bullet. Ball bullet, iya, BB kita singkat BB. Jadi pada saat kecil itu ya. Iya, kita nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kebetulan starter pack-nya untuk BB-nya, ibaratnya kalau di senjata itu kan amunisinya ceritanya gitu. Iya. Kalau semua sama seperti ini. Amunisi. Mereknya beda-beda. Kalau untuk ukurannya kita main di 6 mili dan itu BB plastik, bukan keramik, bukan BB kayak gotri itu bukan. Itu BB-nya plastik. Iya. Kalau untuk beratnya memang ada macam ini kebetulan ini yang 0,23. Ada yang 0,2 atau 0,28 seperti itu. Berarti semua jenis senjata macam-macam ya? Unit ya? Unitnya. Macam-macam. Iya. BB-nya juga macam-macam. Kalau BB-nya sama 6 mili tapi beratnya yang beda. Bedanya beratnya. Iya. Kalau yang ini berapa ini beratnya ini? Ini 0,23. Jadi memang berat BB-nya itu tidak mempengaruhi terkait dengan harus memakai unit apa enggak. BB itu hanya berpengaruh nanti di performa. Kalau pakai BB-nya lebih berat, akurasinya biasanya lebih bagus. Seperti itu. Ini banyak pertanyaan Mas Maming. Ya. Berbahaya enggak? Ya. Barangkali ada yang orang tua takut anaknya bermain ini, wah itu kan senjata atau unit yang asli ya, bahaya enggak? Ya. Jadi siap untuk olahraga airsoft ini relatif dan sangat aman. Jadi memang kalau istilahnya memang dipakai dengan untuk kepentingan olahraga ya Mas ya yang pasti ya. Terus yang kedua kalau anak-anak yang di umur di bawah 17 biasanya memang butuh pendamping yaitu orang tua atau mungkin kakaknya yang sudah lebih dewasa untuk menemani untuk bermain atau berlatih airsoft. Jadi untuk waktu di latihan kita menggunakan yang namanya kacamata khusus untuk bermain airsoft. Google gitu ya. Ada Google-nya. Dan itu Google-nya memang kayak kacamata fashion ada, yang topeng full itu juga ada. Tinggal mana yang lebih nyaman dari para penggunanya. Terus yang untuk pelindung badan mungkin kayak saya ini kayak combat shirt. Ada yang mungkin ini juga pakai vest ya. Cuman vestnya ini sebenarnya lebih ke fashion sih. Ini fashion. Iya. Tambah percaya diri ya. Iya, karena memang kalau untuk BB-nya itu sendiri kalau ditembakkan memang tidak terus istilahnya BB-nya masuk ke dalam badan tuh enggak. Ya, jadi memang kita relatif aman ya. Aman. Iya, yang agak sedikit jarak mungkin. Iya, kadang-kadang iya. Tapi tergantung jarak. Tapi ya, karena kita kan kalau main atau berlatih gitu kan memang ada jarak tertentu yang istilahnya memang kita nggak boleh tembak. Terus yang kedua kecepatan unit ini kan memang kita atur dalam artian kalau latihan tidak boleh melebihi dari 400 fps kan itu standar kompetisi. Nah hal-hal seperti itu tuh yang untuk salah satu mengantisipasi yang namanya safety. Ya terjadinya. Jadi memang kita memang kalau di airsoft itu segala sesuatunya memang istilahnya diatur dengan aturan. Ada aturan ketat ya teman-teman, jadi nggak sembarangan. Kalaupun punya di rumah, jangan asal tembak. Betul. Dan ada aturannya ya untuk memiliki ini ya. Betul. Nah, boleh kasih tahu. Ya, jadi untuk aturannya sendiri secara memang anak-anak yang sudah di bawah 17 tahun itu kan harus pengetahuan orang tua. Seperti itu. Yang keduanya para penghobi atau airshofter itu yang kita sebut airshofter harus bergabung ke sebuah klub. Ya, jadi ke klub dan klub itu nantinya yang akan bergabung ke afiliasi. Ada afiliasi. Ya, jadi organisasinya. Ya, di Indonesia ini memang ada 4 organisasi. Ya, dan kami sendiri berada dalam payung INASOC. Iya, Indonesian Airshofter Association. Ya, jadi itu yang istilahnya memayungi kita. Jadi ada dasar hukumnya. Kami juga istilahnya merapat juga ke Polres setempat untuk memberikan data, untuk proaktif lah seandainya karena memang kami kan erat hubungannya dengan militeri antusias ini kan, pakai unit yang berbentuk mirip senjata. Nah, kami melakukan istilahnya pendataan juga ke anggota. Seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk safety ataupun istilahnya regulasi keamanan dari kalau kita punya unit sebenarnya. Jadi memang
harus bergabung ke klub. Kalau di diri orangnya sendiri ada syaratnya nggak untuk bisa punya ini? Atau semua orang sebenarnya bebas? Kalau untuk secara diri sendiri nggak ada sih, karena memang ini kan ada dijual online juga sebenarnya. Cuman yang kita antisipasi itu adalah penyalahgunaan. Ya, makanya setiap orang yang istilahnya punya unit airsoft memang diwajibkan sebenarnya untuk bergabung masuk ke klub. Karena di dalam klub itu kan nanti ada edukasi. Terus istilahnya mengarahkan yang punya unit ini untuk sesuatu hal yang positif, seperti perlombaan atau mungkin kita mendatangi sebuah acara-acara kita nama itu skirmish atau supir sande, yaitu untuk acara yang untuk perang-perangan. Iya, kebetulan kalau kami memang lebih intensnya ke dunia kompetisi, di mana itu yang untuk lomba. Seperti itu. Dan ini sekarang sudah masuk istilahnya olahraga ya? Olahraga yang rekreasi ya? Olahraga rekreasi. Jadi belum masuk ke namanya yang prestasi kayak KONI yang diperbakin belum. Tapi kita memang wadahnya itu di Kormi dan kita sudah ada seperti yang di KONI itu kan ada PON ya. Kami ada namanya itu Fornas. Betul, Fornas. Itu yang pekan olahraga untuk Kormi. Kormi itu apa? Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Di Kota Magelang sudah ada ya? Sudah ada. Dan barusan bulan kemarin yang ke Palembang? Awal Juli. 1 Juli ini kontingen Kota Magelang berkompetisi di Palembang ya. Betul. Dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Siap. Medali berapa? Juara 1 medali emas sama perak. Sama perak. Betul. Dan ada satu lagi yang cabang Kormi juga Universal Line Dance ya. Betul. Dapat emas juga ya. Dapat emas juga. Prestasi yang luar biasa. Jadi ini meskipun belum seperti cabur perbakin barangkali ya, tapi prestasinya luar biasa ya. Siap. Tingkat nasional kan ya? Sudah tingkat nasional. Iya, betul. Nah, kalau di Kota Magelang sendiri dari tahun 98 itu ya. 98. Sudah aktif sekarang dan ada generasi selanjutnya enggak nih? Barangkali anak-anak pelajar nih yang pengen kan roadshow atau diajak latihan di Armet Sambung gitu. Iya. Jadi kita memang regenerasi itu sejalan terus sih Mas. Memang untuk 1 tahun terakhir ini kebetulan kami bergabung di organisasi Inaso. Dan kami kan di bawah Kormi ya. Jadi kebetulan setelah acara Palembang itu Mas, kita dapat kesempatan dipercaya oleh Pemkot Kota Magelang untuk membuat acara kompetisi nasional. Yang kita beri tajuk Arkid itu Airsoft Kompetisi and Eksebisi 2022 di Stadion Abu Bakrin. Kapan? Tanggal 11 sampai 13 November 2022. Itu tingkat nasional. Jadi nanti di dalam acara itu akan ada yang namanya lomba untuk tingkat yang pemain-pemain pro. Itu ada. Nah, itu ada kita perlombakan untuk kelas bergu, ada yang 4-on-4, 4 lawan 4 itu ditandingin. Itu seru itu kalau itu. Dan tingkat juniornya atau pemulanya ada juga? Tingkat juniornya ada. Jadi untuk tingkat junior kebetulan kita buka untuk kelas pelajar. Kelas pelajar. Kelas pelajar. Menarik teman-teman ya. Siap-siap bagi yang mau ikut. Nah, caranya nanti bisa jadi kasih tahu. Kelas pelajar ini kita kebetulan buka untuk tahun ini ya. Baru tahun ini untuk khusus pelajar SMK SMA khusus Kota Magelang. Dan itu gratis. Gratis? Serius? Iya. Tapi alatnya dari panitia? Iya, nanti BB-nya, terus unitnya ini kita dari panitia. Pendaftaran gratis. Sudah gratis, dipinjamin nanti dapat piala. Dapat hadiah. Iya, dapat uang pembinaan. Dapat medali, dapat sertifikat. Iya. Nah, sebelum menuju ke lomba ini tentu ada persiapan kan ya? Dan dari Anarki 99 siap memfasilitasi itu? Oh sudah, siap. Iya, jadi kita mengadakan roadshow ini kan sebelum November ke sekolah-sekolah Mas. Kita sudah bersurat ke kepala sekolah di SMK SMA di Magelang. Kebetulan tanggapannya positif. Kemarin kita sudah ke SMK Cawang. Ya, SMK Negeri Cawang. Ya, terus SMK PIUS kemarin Rabu. Nah, terus mereka ini kan nanti besok hari Jumat kita di SMA 2. Nah, setiap hari Minggu kita panggil adik-adik ini untuk datang ke tempat latihan kita.
Iya, disambung di Armet 3. Setiap hari Minggu. Pagi jam 9. Ya, nanti kalau gratis ya? Oh, gratis. Oh, sediakan semua pokoknya. Sediakan semua. Aman. Iya, ini unitnya ada, perlengkapan lengkap, BB juga ada, ya tinggal datang aja ya. Siap. Tapi kontak dulu. Iya. Ada batasan enggak berapa orang gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Kita open aja. Soalnya memang kami dari tim Anarkis 99 kan memang dapat arahan dari pusat, dari Inasok pusat untuk menjaring generasi muda ini. Istilahnya yang penting istilahnya urusan yang belakang-belakang itu biarkanlah yang senior-senior yang mikir lah, yang di pusat yang mikir. Tapi anak-anak muda ini kan istilahnya antusiasnya jangan sampai terhambat. Iya. Jadi makanya kayak unit terus kayak BB ini kan dikasih sudah. Wah, pokoknya datang aja lah, datang badan. Ya, beres semua. Beres ya kan, sama mental mereka. Iya, karena memang nanti rencananya yang sudah ya kemarin itu kita ajarin Mas. Diajarin dulu. Kita ajarin cara nembak, terus mekanisme lomba yang buat November itu kan sudah di kita kasih materinya. Seperti ini loh. Dan itu kita tidak membeda-bedakan, sama semua kita ajaran yang sama, cuma kan nanti bakat itu yang akan membedakan. Iya, betul. Nah, itu yang nanti kenapa istilahnya acara latihan itu penting. Karena buat persiapan mereka besok pada saat istilah mendaftar lomba, mereka sudah siap mental, dan siap skill tentunya. Iya. Ini kalau dari kalangan pelajarnya antusiasmenya seperti apa? Luar biasa Mas. Besar ya? Besar. Kemarin dari SMK Cawang ya, kemarin itu kita itu mungkin itu ada 600-an siswa itu. Iya. Yang saya ada dokumentasinya itu. Banyak yang tertarik, tapi kan kemarin kan kita kan waktu yang menentukan. Jadi kita bikin peragaan 15 kali mungkin 4 sesi. Kalau satu sesinya tuh ada 15 orang. Itu cowok-cewek, beda-beda itu. Jadi peragaan langsung nyoba, terus kita adakan mini lomba itu, mereka sangat antusias. Ya, itu yang istilahnya membuat olahraga ini tambah menarik di depan di mata mereka. Betul. Dan barangkali juga baru tahu ya anak-anak sekarang ya. Airsoft kan seperti apa. Betul. Dan sudah mengenal, tertarik, siap menampung kan dari Anarkis maupun nanti dari Kormi, Inasok ya. Iya, betul. Siap. Mas Maming, ini saya penasaran, ini kan seperti senjata betulan ya. Ini juga lengkap alatnya ini. Ini berapa sih? Mahal enggak ini? Ini kelihatannya olahraga yang lumayan ya? Iya, lumayan. Iya. Gimana? Iya. Jadi kalau untuk unit sebenarnya kan memang kalau baru ya Mas ya. Kalau baru memang ini yang ikuti dolar Mas soalnya. Dolar. Jadi Indonesia belum ada yang buat. Oh, belum ada? Belum. Jadi ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang gitu-gitu. Jadi produsen itu dari luar. Jadi didatangkan itu impor. Nah, itu biasanya itu yang membuat harga itu jadi mahal. Gitu. Terus kalau untuk kisaran harga mungkin 5-6 juta satu unitnya. Tapi memang alternatifnya biasanya kalau kita ke teman-teman yang baru bergabung, biasanya bisa mencari untuk kita arahkan ke unit-unit yang second. Ya, itu relatif lebih ramah di kantong. Dan unitnya sih apa aja, Mas? Ini namanya apa? Ini tipenya M4. Iya, cuman kalau untuk modelnya sendiri kan ini kan sudah di custom ya. Kalau kayak izin kalau untuk flash shader ini kan flash shader dari M4 Tank. Tapi kalau ininya kan dia beda, SLR ini beda. Jadi memang itu udah custom. Iya. Kalau yang dipegang Mas Maming? Ini custom juga. Ini juga race-nya juga sudah custom. Tapi basic unitnya ada M4. M4. Iya, M4 atau M4. Selain M4 ini apa lagi? Ada AK-47, MP5, Six Hour, itu banyak gitu. Six ya. Yang pistol itu juga ada ya? Yang pistol atau GBB ya? Gas blue pack itu itu banyak. Iya, banyak sekali. Itu istilahnya hampir yang ibaratnya kita sering lihat di TV, kayak yang film-film itu yang pakai machine gun itu ada. Itu ada juga. Ada itu. Berarti hampir semua senjata asli dibikin unit kayak gini. Betul. Ada replikanya seperti mainannya. Iya. Hampir semua kayak istilahnya model yang pistol yang punyanya zaman Hitler itu ada juga. Ada. Ternyata banyak sekali ya teman-teman, airsoft gun itu benar-benar banyak unitnya, dan mungkin Anarki komplit ini ya? Enggak juga. Iya. Nah, ini kan kita sering
mendengar nih berita-berita informasi tentang kejahatan yang memakai senjata itu kan. Nah, mungkin ada edukasi nggak dari Airsofter ya, atau dari Anarki 19 tentang itu, apakah itu benar-benar senjata asli atau seperti ini unit gitu ya, dan yang membedakan apa? Boleh disampaikan. Jadi begini Mas, untuk unit airsoft itu kan memang yang sering dipakai kejahatan itu adalah pistol, model pistol. Dan itu bukan airsoft gun, bukan ya? Tetapi itu air gun. Air gun. Jadi pembedaan untuk airsoft dan air gun itu adalah berada di peluru. Pelurunya itu kalau yang di air gun itu memakai gotri. Biasanya 4,5 ukurannya. 4,5 mili biasanya kebanyakan ya. Terus kalau di airsoft itu kan memang tenaganya ada yang model baterai, ada yang gas, ada yang spring. Yang gas ini biasanya kita makainya itu adalah green gas. Nah kalau yang di air gun itu adalah CO2. Tabung CO2 kecil-kecil itu tabungnya. Jadi bukan pakai baterai, tapi pakai tabung CO2. Biasanya yang sering buat kejahatan itu ada air gun. Nah, sedikit untuk mengedukasi untuk teman-teman di rumah maupun media juga ya, sebenarnya ada kesempatan ini kita menyebut kejahatan itu biasanya yang disebut ada airsoft, padahal itu air gun. Jadi air gun dan airsoft gun itu beda. Sangat beda. Mekanisme dalamnya juga beda. Kalau dari fisik, ciri fisik yang membedakan apa? Kalau air gun ada nggak ya yang rifle? Yang gini nggak ada kayaknya. Boleh yang kecil ya. Yang pistol. Biasanya kayak model revolver. Tapi secara kasat mata kan mirip ya. Mirip. Airsoft yang seandainya kita ambil contoh Glock, Glock 13 seandainya. Glock itu yang versi air gun-nya ada. Airsoft-nya juga ada. Kalau secara gini rada susah, tapi akan lihat kelihatan itu pada saat magasinya dilepas. Kalau magasinya dilepas, kalau yang punya airsoft itu tidak ada tempat yang kayak tabung CO2-nya nggak ada. Gitu. Terus yang kedua, BB-nya itu atau pelurunya itu berbeda. Nah, barangkali untuk menghindari itu atau mencegah terjadinya kejahatan itu sebagai korban nih, apa yang harus dilakukan, Mas? Jadi kalau ada di jalan saat ini terus ada penodongan, ya kan, soalnya kalau air gun itu ya dibilang bahaya, itu bahaya. Cuman itu memang lebih bahaya senjata api daripada air gun. Tapi kan orang kalau sudah ditodong kan udah takut kan Mas? Takut duluan, nih langsung lari atau udah diem. Kalau memang kalau untuk air gun itu memang rada susah ya, karena kalau di airsoft ini di sini biasanya ada tabung buat ngisi gasnya, ada lubangnya. Kalau senjata api nggak ada, gitu loh. Kalau di air gun ada kayak gini, ada bautnya gini. Baut ini fungsinya adalah untuk menaikkan setelan biar CO2-nya kebuka segelnya, dimasukkan di sini terus diputer, dia masuk. Nah nanti tabung CO-nya kebuka, dia tinggal nembak bisa. Gitu. Tapi kalau untuk yang laras panjang seperti ini, model rifle seperti ini mudah, karena senjata api nggak mungkin ada ininya. Ini lubang pasti kalau di senjata api, ya kan, nggak ada setelan bautnya gini, nggak ada. Pertama itu, yang kedua di magasinya ada kerekannya. Kalau yang di aslinya kan nggak ada. Itu istilahnya paling mudah lah, dan biasanya sih pembedanya cuma itu sih secara ini. Tapi kalau istilahnya dia secara ini body sama metalnya. Tetapi kalau di airsoft tidak bisa dirubah ke senjata api. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang di airsoft ya, mungkin yang di elektrik, daleman ini kan ada gearboxnya. Saya nanti bisa lihatkan ada spot gambarnya. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya, nanti kita shoot. Bahannya itu kan beda, mekanisme itu beda, karena itu di situ ada gear set, ada silinder, terus itu ada karet-karetnya. Kalau dia kena BB mesiu, bubuk mesiu, pasti monyot, kebakar, nggak kuat dia. Dan bahkan nggak berfungsi nanti ya. Betul. Dan dalamannya 100% berbeda. Yang mirip itu cuma depannya. Tapi kalau pertanyaannya sekarang, ini bodinya kan metal, berarti kalau dirubah sedemikian rupa jadi senjata api bisa nggak, gitu kan? Yang saya garis bawah adalah tidak bisa, karena bahan ini bahan kecen, bukan baja, gitu loh. Jadi kalau dia kena api pasti melonyot dia, pasti nggak kuat. Belum lagi perangkat-perangkat di dalamnya ini, gitu loh.
Ya tentu sangat ribet sekali kalau diubah jadi senjata betulan ya. Betul. Karena nggak semudah itu. Karena kalau yang senjata api ya, setahu saya dia kan modelnya pakai pelatuk dia. Ya ada boltnya. Terus ini di sini popor ini kan berfungsi sebagai mundurin boltnya, terus maju lagi, pelatuk lagi, nanti mesinnya kebakar, kok pelurunya keluar gitu-gitu. Setahu saya sih seperti itu sih. Oke, siap. Ini untuk pengetahuan kita semua ya teman-teman. Ketika menemui kejahatan di lapangan, ada revolver misalnya atau pistol, itu ya tetap waspada saja gitu kan. Dan kalau ingin detail tahu itu asli apa enggak gitu kan. Tapi yang jelas ya nggak usah panik lah ya. Siap. Nah, itu kan memang semua kalau ditodong itu ya langsung gemeter juga ya, gemeteran dan pasrah gitu kan. Padahal itu nggak ada isinya, nggak ada pelurunya. Betul. Macam-macam. Siap, Mas Meming. Ini saya ingin tahu nih Mas Meming, kita kembali lagi ke hobi ya. Ini kan termasuk hobi ya. Nah, Mas Meming sendiri suka ini sejak kapan? Dan kenapa suka? Saya suka. Sambil diminum boleh loh. Oke, siap. Katanya sudah ini. Namanya bincang santai ya, kita jadi sambil minum. Iya. Enggak. Ya, kalau untuk saya tuh suka mungkin udah dari sebelum 2008 itu dulu ya. Sebelum ada klub anarki itu kami sudah suka mungkin 2007 kali ya mungkin ya. 2007. Terus mengenal ini sejak 2007 atau sebelumnya? 2007 2006 lah. 2006 2007 saya kenalnya itu. Waktu itu masih diajak temen sih. Diajak temen main, terus waktu itu belum punya, dipinjemin. Diracunin dulu. Pinjemin dulu. Lama-lama beli sendiri. Iya, tapi waktu itu memang belum semahal sekarang. Iya. Dulu waktu itu saya unit beli pertama itu masih di harga 1.250.000. Unit apa ini? Dulu M4, tapi M4 Carbine waktu itu. Merek Jinggong dulu. Nah, terus lama kelamaan kesini lihat temennya kan, aduh, ini kok bagus ya ada optiknya ya, beli. Ini kok punya kamu kok pelurunya lebih banyak dari punya saya kalau dipencet. Ini harus ganti gearsetnya. Nah, seperti itu. Jadi ada upgrade-nya. Tapi memang upgrade itu memang sebenarnya itu opsional sih Mas. Jadi bukan nggak harus orang yang main airsoft langsung upgrade gitu enggak. Dan peralatan ini pun sebenarnya kalau kita senang ada rezeki beli. Kalau enggak menjadi kewajiban kok. Seperti itu. Nah, ini aksesoris lah ya. Kan, tapi ya keren sih. Itu menaikkan level kegantengan. Iya, gitu ya. Luar biasa. Ya, dulu memang kalau waktu ini bikin nyandu ya? Banget. Makanya saya kita tuh kan teman-teman kan sebenarnya pengen menularkan ini kan pertama untuk regenerasi sebenarnya. Tetapi yang utama sebenarnya itu adalah untuk meminimalis atau mengurangi efek game online kepada generasi muda. Ya makanya kan banyak tuh di game online kan bermain perang-perangan. Betul. Jadi kayak game online kan banyak kan PUBG, Free Fire itu kan basicnya kan main tembak-tembakan. Nah, yang sudah yang teman-teman adik-adik kita yang belum kenal airsoft itu, begitu sudah dikenalkan olahraga ini, wah dia suka. Ya, jadi ini memang bisa meminimalis untuk kecenderungan game online. Gitu. Jadi memang bagi kami ini sangat positif sekali Mas. Seperti itu. Dan tentunya mencegah juga kejahatan tadi. Betul. Karena mungkin tidak mengenal karena game saja. Di luar negeri beberapa kasus ada ya. Betul. Karena game online yang perang-perangan dia ngambil pistol kan tembak-tembak aja. Nah, dengan adanya klub airsoft gitu kan, terus ini mengenal semua tentang senjata ya akhirnya kita bisa menyadari itu. Iya. Kan, ya. Betul. Ya itu. Saya dulu pernah main paintball. Siap. Ada bedanya enggak? Bedanya ada perbedaan jauh. Jadi di paintball itu unitnya ini beda. Kalau di paintball kan lebih relatif cuman outer barrel terus ada pentongnya gitu kan buat meluru itu loh. Tapi kayaknya kalau nggak salah sekarang tuh model yang seperti ini ada. Tapi memang kayaknya nggak masih yang familiar yang model lama sih menurut saya. Pelurunya juga beda ya? Pelurunya beda. Kalau ini kan pakainya pelurunya kecil-kecil kayak kacang pilus itu. 6 mili plastik, 6 mili dan itu plastik. Dan dia nggak mengeluarkan cat. Tidak mengeluarkan cat. Dia nggak mengeluarkan cat. Tidak pecah ya? Betul. Kalau yang di paintball itu kan sebesar kelereng kan. Dan dia kalau kena badan dia ada catnya. Seperti itu. Jadi kalau di airsoft ini penanda dia kalau istilahnya kena atau hit kita namakan kalau main ya ketembak dia. Nah dia angkat tangan dia bilang hit. Gitu. Jadi tidak ada bekas. Tapi di sini adalah nilai
kejujuran. Oh gitu. Sportivitasnya itu adalah di situ bermain airsoft itu. Jadi memang untuk teman-teman yang memang sudah bermain airsoft biasanya akan paham. Jadi kalau kena peluru ya, kena BB-nya itu, dia langsung akan bilang angkat tangan, hit, ya dia akan keluar. Gitu. Tanpa harus kita, itu ada catnya, gitu enggak. Kita langsung keluar sendiri. Sudah tahu aturan mainnya. Jadi kalau pakai kayak gini nggak kerasa kayaknya. Iya sih, kalau device-nya nggak kerasa. Cuman kalau BB itu kena device-nya akan bunyi kan, cetuk gitu kan. Nah itu biasanya kan kita kan, jadi bilang hitnya itu ngaku hitnya, nggak patokannya bukan karena sakit. Tapi kalau istilahnya kita dengar ada sesuatu yang nembak kena di bagian perangkat di helmnya kan kelihatan, ditembakkan tuh terok gitu. Tetap ada suaranya. Ada suara. Nah itu kita langsung ketika kena langsung hit gitu. Nah kalau mekanisme permainannya seperti apa sih permainannya ya? Jadi kalau untuk yang di gameplaynya memang kita mau kemana dulu nih? Kalau seandainya rekreasi, yang rekreasi ya, yang fun, itu ada yang namanya skirmish atau perang-perangan gitu. Jadi biasanya yang skirmish ini lebih ke arah kita ada lahan besar. Kalau kita pernah buat acara di Taman Kiai Langgeng itu kalau tiap hari puasa kita membuat skenario besar di situ. Jadi satu taman itu kita pakai mas. Iya itu kita pakai dari mungkin jam 5 sampai sahur. Menjelang sahur jam 1, setengah 2 itu baru selesai. Jadi nanti kita ada skenario nya. Jadi kita buat skenario Black Hawk Down atau skenario penyelamatan seperti itu. Nanti yang datang mungkin bisa 200 orang. Nah itu kita mainkan bersama dengan skenario yang dimainkan. Kalau yang level kompetisi deh, mungkin bocoran buat besok, buat November ini. Seperti apa? Ya kalau untuk kompetisi memang kita ada lapangan yang kita set up sedemikian rupa dengan misinya, dan nanti kita ibaratnya kita adu, kita istilahnya kita tandingkan. Kita tandingkan antara yang tim A dengan tim B. Nah, siapa yang menang nanti itu ada yang menyelesaikan misi, ada yang istilahnya mengeliminasi semua anggota tim lawan. Itu yang dianggap menang. Seperti itu. Itu ada batasan waktu 1 kali 5 menit. Ya itu ada waktunya. Kecepatan unitnya juga sudah dibatasin, tidak boleh lebih dari 400 fps. Terus magasinya cuma 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kompetisi, level kompetisi memang segala sesuatunya sudah diatur. Kecepatannya, penggunaan pelurunya atau PP-nya seperti itu. Nanti skenario yang bisa diselesaikan oleh peserta itu yang berarti menang. Masuk ke babak berikutnya, tanding lagi nanti. Seperti itu. Siap. Menarik ya. Berarti besok tanggal berapa tadi? November? 11, 12, 13. 11, 12, 13. Berarti dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ya? Untuk Jumatnya cuma technical meeting sih. Kalau pelaksanaan pertandingannya Sabtu Minggu. Di Abu Bakrin ya? Abu Bakrin. Boleh ditonton ya? Gratis ya? Boleh ditonton gratis. Siapa tahu kalau berminat bisa boleh bergabung. Nah, betul. Siap teman-teman, ditunggu 11, 12, 13 dan untuk permainannya di Sabtu Minggu ya. Di lapangan Abu Bakrin Kota Magelang, dan itu tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Berarti tim-tim dari luar Kota Magelang akan datang, akan bertanding di sini. Bagi yang suka, minat, penasaran, ya kan bisa datang di situ. Mungkin juga ada display ya di sana ya? Ada semacam bazarnya gitu, displaynya. Mungkin juga ada yang jual juga ya? Siap. Siapa yang tertarik boleh beli ya kan gitu. Oke teman-teman, ini obrolan kita panjang juga. Gak kerasa ya, kita juga sudah banyak ilmu didapat dari alat, unit ya, sampai edukasi macam-macam lah, permainan. Kan terima kasih sekali Mas Nining sama-sama hampir di studio kita, podcast kita bisa ya, Bincang Santai. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Ya kan? Dan untuk yang kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di bisa berikutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oh ya, satu lagi Mas Miming, saya ingin Mas Miming kasih tahu medsosnya Anarki 99 seperti apa? Bisa kepoin di sana ya. Nah, sudah. Kalau untuk di Instagram itu ada, kita di Inasok_Jawa Tengah, Jateng. Nanti untuk kegiatan-kegiatan kita di bawah Inasok yang untuk perlombaan atau mungkin kita sebagai peserta maupun kita sebagai panitia, bisa kita share di situ. Jadi mohon untuk di follow, di follow ya kali. Siap. Di follow, kepoin ya, di DM juga boleh ya kan, untuk bisa mengetahui lebih banyak tentang airsoft
di Jawa Tengah, khususnya di Kota Magelang ya. Siap. Terima kasih Mas Miming. Kita cukupkan bincang santai kita kali ini. Sampai jumpa di bincang santai berikutnya. Terima kasih Mas Miming. Siap, terima kasih.